Penumpukan kekuasaan. Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali membuka tabir gelap dalam kehidupan bernegara. Arief bersama Saldi Isra, Wahidudin Adams, dan Soehartoyo adalah hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda dalam putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi atau MK. Putusan yang membolehkan usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Kali ini Arief bahkan menuding terjadi penumpukan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pihak tertentu. Kondisi yang dianggap lebih buruk dari rezim Orde Baru. Hakim Konstitusi Arief memang tidak menyebutkan pihak yang dituding. Mungkin Arief khawatir terkena serangan balik seperti pasal penghinaan nama baik. Apalagi Arief juga memiliki rekam jejak yang cukup kelam. Setidaknya, dia 2 kali mendapatkan teguran lisan dari Dewan Kehormatan MK. Arief menjabat hakim konstitusi sejak 2013. Dia pernah menjabat sebagai ketua dari Lembaga Penjaga Konstitusi. Arief tentu memahami kalau hakim tidak boleh mengomentari putusan. Adapun Arief justru mengomentari kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang 1945, sebuah tuduhan yang serius. Mungkin Hakim Konstitusi Arief berada di puncak kegalauan melihat karut-marut kehidupan bertata negara. Sampai melupakan kalau rezim Orde Baru dikenal sebagai pemerintah otoriter yang menjadikan kekuasaan eksekutif sebagai sentral. DPR maupun lembaga peradilan cenderung menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Di era rezim Joko Widodo, pembagian kekuasaan trias politika tetap berlangsung. Pemilu berjalan 5 tahunan, pergantian kepemimpinan juga dipastikan terjadi pada 2024. Hanya saja, semua cenderung terjadi di atas kertas. Seperti diistilahkan dosen ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, dan dosen ilmu hukum Universitas Brawijaya Malang, Milda Istiqomah. Pemerintahan Joko Widodo menunjukkan ciri-ciri despotisme baru dan berhasil menghentikan reformasi demi kepentingan kekuasaan oligarki atau keluarganya. Sentimen publik menolak politik dinasti sudah menguar. Keberadaan politik dinasti dengan sejumlah privilege yang diperoleh anak-anak presiden seperti Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, yang diberikan jalan menjadi calon wakil presiden karena diduga dibantu sang paman, Ketua MK Anwar Usman, dan Kaisang Pangarep dalam sekejap menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, membuka kesadaran publik betapa tidak adilnya politik dinasti. Munculnya politik dinasti tidak mendidik di saat anak muda bangsa ini dipacu untuk bekerja keras meraih impian, bukan dengan jalan pintas atau simsalabim, tetapi dengan upaya yang menghargai proses, kerja keras, berprestasi, dan tidak mengakali hukum. Budaya meritokrasi harus dihidupkan di semua lini. Seseorang menjadi terpandang bukan karena nasab atau keturunan, tetapi karena teruji memiliki kompetensi. Buat hakim konstitusi yang kerap bersuara vokal melalui pendapat hukumnya seperti Arief Hidayat, Saldi Isra, dan hakim lainnya, pilihannya ada 2. Mengubah kondisi yang tidak sehat di MK atau menanggalkan jubah kebesaran sebagai hakim yang mulia. Sampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.